Hello everybody and welcome back to Neutrality Study. Halo semuanya, dan selamat datang kembali di Studi Netralitas. Hari ini saya mendapat kehormatan dan privilege besar untuk ditemani oleh rekan dari Georgia, Konstantin Zagenti, yang merupakan salah satu pendiri partai politik baru di Georgia. Dan maksud saya adalah negara Georgia di wilayah Kaukasus, bukan negara bagian di Amerika Serikat. Konstantin ikut mendirikan United Neutral Georgia, partai pertama di Georgia yang secara resmi mengadvokasi netralitas negara. Dan Konstantin ada di sini untuk berinteraksi dan bermanfaat. Selamat datang, Konstantin. Describe this to us. Konstantin, welcome. Terima kasih, Anda Gamal Stroll. Could you maybe start? Bisakah Anda mulai dengan menceritakan sedikit tentang diri Anda? Apa latar belakang Anda? Dari mana asal Anda? Dan mengapa Anda ikut mendirikan partai netralitas ini? Neutrality Party. Mengenai karier saya, seperti yang Anda tahu, saya adalah seorang sejarawan dan orientalis, lulusan Universitas Tbilisi, Georgia, Fakultas Studi Oriental. Sejak hari-hari pertama kami meraih kembali kemerdekaan, saya sudah terlibat dalam diplomasi Georgia. Saya bergabung dengan Kementerian Luar Negeri pada tahun 1989, bahkan beberapa bulan sebelum pemilihan umum independen pertama kami. Saya bekerja di sana selama 33 tahun, memegang cukup banyak jabatan. Posisi terakhir saya adalah Direktur Direktorat Politik. Sebelumnya, saya menjabat sebagai Wakil Duta Besar di Italia, dan kemudian menjadi Duta Besar di 5 negara, Austria, Hongaria, Uzbekistan, dan Tajikistan. Akhirnya saya pensiun tahun lalu setelah menjabat sebagai Duta Besar Georgia di Kuwait. Dan itu saja. Sekarang saya sudah pensiun, dan seperti yang Anda sebutkan, saya adalah salah satu pendukung dan pendiri partai kami, Georgia Netral Bersatu. Dan mengapa demikian? Suud Reis Kini. And why? I want to explain this. You know, just everyone, I think, who is interested. Kamu tahu, semua orang yang tertarik pada politik memahami bahwa untuk pembangunan yang berhasil di suatu negara, baik ekonomi, politik, maupun segala jenis pembangunan, hal pertama yang dibutuhkan negara adalah keamanan. Terutama bagi negara seperti Georgia, yang terletak di posisi seperti itu, negara kecil tanpa kemampuan militer, politik, atau ekonomi yang kuat. Tapi kamu tahu, sekarang, terutama dalam 4 atau 5 tahun terakhir, mungkin sedikit lebih lama, Tafasmantin dalam periode ini, dengan mempersemangkan beberapa global di dunia dan di wilayah sekitar, jelas bahwa tidak ada organisasi politik atau militer politik seperti NATO atau Uni Eropa yang dapat memberikan kita keamanan itu. Cannot give us this security. We were always looking for the security umbrella. Kami selalu mencari payung keamanan bagi Georgia yang kecil. Pemerintah kami, dan juga pemerintahan sebelumnya, percaya bahwa NATO adalah jenis organisasi yang dapat memberikan payung keamanan tersebut. Namun sekarang, semua orang mendengar dan tahu apa yang sedang terjadi di NATO, dan bahkan beberapa anggotanya sendiri secara terbuka mengatakan bahwa NATO tidak akan memberikan bentuk payung keamanan apapun kepada negara-negara seperti Georgia. Dan di sisi lain, Kementerian di Uni Eropa, Sahabat Sebret Basingen Fruit Frey, member Bayern-Minspilled on Lingchipling for Sepol. Going to something like this to the end, but the processes are that inside the European. Namun, masalahnya adalah di dalam Uni Eropa, negara-negara anggotanya sangat terpecah. Dan secara terbuka, para pemimpin dari beberapa negara anggota UE mengatakan hal ini. Anda tahu, alasan utama kami ingin menjadi anggota UE adalah pertama-tama dari sudut pandang perlindungan keamanan. Uni Eropa bukanlah organisasi militer politik seperti NATO, tetapi kami juga melihat keanggotaan sebagai cara untuk mendapatkan jaminan bagi perkembangan kami yang sukses dan damai. Bukan iznaranci bestikmer staris, negaras adidaya, atau kekuatan istespo, yang dapat memberikan jaminan keamanan bagi pribadi kami. Security guarantees for our security development. And we think that neutrality. Dan kami berpikir bahwa netralitas, jika kami mengumumkannya, dan tidak hanya mengumumkannya, tetapi juga membuktikan negara-negara lain, negara-negara tetangga, negara-negara terkemuka di kawasan, serta kekuatan global, akan menunjukkan bahwa kami tidak akan menjadi anggota dari entitas politik atau militer politik manapun. Anda tahu,
Di wilayah kami, mereka selalu, saya tidak ingin mengatakan bertempur, tetapi bersaing untuk kehadiran dan pengaruh, baik di Kaukasus Selatan maupun di kawasan yang lebih luas. Jadi kami berpikir bahwa jika kami mengikuti prinsip netralitas dan menjelaskan mengapa kami menginginkannya, itu akan menjadi jalan yang paling tepat bagi perkembangan kami yang aman, ekonomi, politik, dan demokratis, dan seterusnya. Jadi singkatnya, seperti itu. I congratulate you to that. Saya mengucapkan selamat kepada Anda atas hal itu, karena Anda tahu, dalam upaya membentuk NATO sebagai alat pencegah bagi musuh, orang-orang yang memikirkan tentang pencegahan sering lupa bahwa jika Anda hanya memiliki teman, Anda tidak memerlukan pencegahan. Dan strategi netralitas agak mendukung gagasan itu. Mari berteman dengan semua orang dan tidak bermusuhan dengan siapapun, sehingga menjadi aman hanya menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Sekarang, kesulitannya tentu saja adalah bahwa lingkungan internasional tidak hanya terdiri dari teman. Dan Georgia, pada kenyataannya, saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Rusia karena mereka menduduki dua wilayah Anda. Namun, partai Anda tampaknya berpendapat bahwa masih ada cara untuk bersikap netral dan mendekati situasi ini secara netral. Bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang pemikiran Anda mengenai pendekatan tersebut? Could you maybe give me a little bit of your thinking on that approach? You talked about Russia. Kau tahu tadi kamu membicarakan tentang Rusia. Tentu saja, kita mendengar bahwa tuntutan pertama Rusia terhadap Ukraina adalah agar Ukraina bersikap netral. Sebelumnya, pemerintah Ukraina sempat memikirkan hal ini dan sedikit berdiskusi dengan Rusia tentangnya. Saya tidak akan membahas terlalu dalam tentang perjanjian Minsk dan sebagainya, tetapi dari pihak Rusia, gagasan utamanya adalah bahwa Ukraina harus netral. Ini yang disebut sebagai luar dekat. Istilah yang banyak orang di sini tidak terlalu suka, tetapi kita adalah bagian dari luar dekat Rusia, suka atau tidak suka. Dan tentu saja, kekuatan besar seperti Rusia masih merupakan kekuatan besar. Mungkin ada yang menganggapnya sedang menurun, ada juga yang tidak. Tetapi faktanya, mereka tetap menjadi salah satu kekuatan utama bersama dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Along with United States and China. And in the situation of the Dan dalam situasi dunia multipolar, ketika kekuatan-kekuatan besar sedang mencari cara untuk saling berbicara, membuat kesepakatan, dan menentukan bentuk arsitektur internasional yang baru, baik secara global maupun regional. Karena, seperti yang kita tahu, apa yang terjadi di tingkat global selalu berdampak pada Georgia dan Kaukasus Selatan. Dan apa yang terjadi di Ukraina juga merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai lingkungan dekat kita. Jadi, inilah gagasan kami tentang bersikap netral. Hal ini membantu kami menjelaskan, tidak hanya kepada negara-negara adidaya, bahwa kami tidak akan menjadi anggota dari satu kubu atau kubu lainnya. Maksud saya, jenis organisasi di mana mereka menjadi pemimpin dan saling berdepan di berbagai dunia. confronting each other in some regions of the world. We want South Caucasus to be the region. Kami ingin agar Kaukasus Selatan menjadi wilayah kerjasama, bukan kamu tahu, tempat tekanan atau kamu tahu, perebutan lebih banyak hak di sini, atau soal apa yang harus dilakukan. Tentu saja kami tahu bahwa Rusia berpikir, seperti halnya Amerika Serikat berpikir, menurut doktrin Monroe, yang menyatakan bahwa Amerika adalah halaman belakang mereka. Rusia juga berpikir seperti itu, dan kami tidak menyukainya. Saya mengulanginya, tapi secara praktis, ini adalah wilayah dekat Rusia, dan Rusia ingin memiliki pengaruh di kawasan ini. Namun ketika kamu akan menjadi anggota NATO atau organisasi semacam itu, yang kamu tahu secara terbuka berhadapan dengan Rusia, maka tentu saja kemungkinan keamananmu tidak setinggi jika kita, ya saya rasa itu sudah jelas. As if I think it's clear. And because of this, if Russia will hear that Dan karena itu, jika Rusia mendengar bahwa Georgia akan menjadi negara netral, hal itu akan membantu kita mencapai tujuan utama kita secara damai, untuk membangun kembali integritas teritorial kita, dan memulai gerakan serta negosiasi dengan Rusia, dengan Abkhazia, dengan apa yang disebut Ossetia Selatan. Ini memberi kita lebih banyak kemungkinan dibandingkan menjadi anggota NATO misalnya. Dan mengenai Uni Eropa, baiklah, pemerintah kita masih mengatakan bahwa tujuan mereka adalah Uni Eropa. Tapi Uni Eropa yang seperti apa?
Semua orang melihat jenis baru bendera Uni Eropa ini dengan para pemimpinnya dan tulisan Uni Soviet Eropa di sana. Jadi, jika Uni Eropa bergerak ke arah itu, menjadi Uni Soviet Eropa, saya pikir tidak ada tempat dalam serikat semacam itu bagi negara seperti Georgia. Jadi, It's just very ironic. Maksud saya, ini sangat ironis, bahwa kamu tahu, pada saat kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, lahir, sama seperti kamu, sebagai warga negara Soviet, bukan? Dan tampaknya, dia telah membawa beberapa gagasan dan cita-cita itu ke dalam serikat baru tersebut. Jadi, dari satu serikat ke serikat lainnya. Mungkin kita tidak perlu terlalu banyak membicarakannya, tetapi faktanya bagi Georgia penting untuk memiliki semacam hubungan kerja dengan Rusia, semacam hubungan kerja dengan Uni Eropa, dan semacam hubungan kerja dengan pihak lain, bukan? Jadi mengapa kamu membentuk partai baru untuk melakukan itu? Dan bagaimana suasana umum di Georgia terkait isu netralitas ini, bukan hanya di lingkaranmu saja, tetapi di kalangan masyarakat yang lebih luas? kamu tahu, banyak orang yang tertarik pada politik Georgia dan politik di wilayah kita, terutama di Georgia. Mereka tahu bahwa beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, sebagian besar penduduk Georgia, dan hal ini terlihat saat pemilu, ingin menjadi anggota Uni Eropa, lebih dari 80%. Tapi kami berpikir, atau lebih tepatnya, kami yakin bahwa situasinya telah banyak berubah, terutama dalam 4 atau 5 tahun terakhir. It's amazing to much he went your kurat, nice. But these figures now are not correct, you know. That's why our party. Itulah sebabnya partai kami menuntut agar kita menanyakan kembali kepada rakyat untuk mengadakan plebisit atau semacamnya, untuk menanyakan apakah masih banyak orang di Georgia yang ingin menjadi anggota Uni Eropa. Dan kami yakin, angkanya tidak akan, bisa dibilang, berpihak pada mereka yang ingin menjadi anggota Uni Eropa seperti itu. Namun hal lainnya adalah, dari sudut pandang saya, dan saya pikir para pemimpin partai kami yang lain akan setuju dengan saya, perubahan cepat di Uni Eropa adalah sesuatu yang tidak bisa kami tunggu. Karena apa yang disebut Eropa Lama, maksud saya, Jerman dan Prancis, dan sekarang Britania Raya memang bukan anggota UA, tetapi tetap merupakan salah satu negara paling penting di Eropa. One of the most important countries in Europe. Changes there is very difficult to expect. Perubahan di sana sangat sulit untuk diharapkan. Tidak seperti misalnya di Slovakia, Hungaria, Republik Ceko, atau bahkan Polandia. Eropa Lama adalah Eropa Lama, dan perubahan cepat di sana, menurut pandangan saya dan rekan-rekan saya, tidak bisa kami harapkan terjadi dalam waktu dekat. Jadi kami berada, bisa dibilang, dalam situasi di mana kami harus memilih apa yang harus dilakukan. Dan kami berpikir bahwa netralitas adalah salah satu kemungkinan bagi negara seperti Georgia untuk mencapai yang saya sebutkan sebelumnya. Pembangunan kami yang damai dan berhasil secara ekonomi, politik, dan demokratis. Successful development, economic and political and democratic. I mean, I completely agree with you. Maksud saya sepenuhnya setuju dengan Anda. Dan izinkan saya menjelaskan ini secara terbuka. Saya sependapat dengan analisis Anda, dan saya juga setuju dengan strateginya. Masalahnya, kemungkinan besar bukan karena Rusia tidak akan menyukai hal ini, tetapi karena kita sudah memiliki suara-suara di Eropa yang sangat mengecam pendekatan ini. Saya sedang melihat sebuah halaman dari Jamestown Foundation, jamestown.org, dan ada cukup berita negatif tentang Anda di sana. There are several negative publicity about you. One saying, Georgian Dream, and that's... Seseorang mengatakan, Anda tahu, Georgian Dream, dan itu partai lain, bukan partai Anda. Itu partai yang berkuasa. Georgian Dream secara terbuka membelah kedaulatan Georgia, sambil membuat konsesi yang sejalan dengan tuntutan Rusia, mendorong narasi netralitas yang melemahkan integrasi Euro-Atlantik, menormalkan pengaruh Moskow, dan sebagainya. Jadi orang-orang di pihak Uni Eropa dan di pihak NATO menafsirkan netralitas Georgia sebagai sikap permusuhan. Dan itu juga merupakan fakta. Kita tidak bisa mengubahnya. Itu cara pandang yang bodoh, tapi begitulah cara mereka melihatnya. Menurut Anda, bagaimana Georgia dan partai Anda dapat berkomunikasi dengan pihak Eropa untuk menenangkan mereka dengan cara apapun?
calm them down in one way or another? You know, now it's obvious. Kamu tahu, sekarang sudah jelas bahwa bahkan di dalam Uni Eropa, banyak yang membicarakan pengaruh kaum liberal kiri, globalis liberal, dan terutama LSM yang dibiayai oleh mereka di berbagai negara. Mereka berusaha menunjukkan bahwa situasi di negara ini atau itu sangat berbeda dari kenyataannya. Di negara seperti Georgia, tentu saja. Karena, kamu tahu, bukan hanya USAID tetapi juga beberapa LSM lain yang dibiayai dari luar negeri. Mereka melakukan pekerjaan semacam ini di Georgia. Mereka berusaha menunjukkan bukan kepada rakyat Georgia tetapi kepada audiens di luar negeri, terutama di Eropa dan beberapa negara lain, bahwa pemerintah Georgia melakukan hal buruk, bahwa mereka bekerja sama dengan Rusia, menghindari sanksi, dan sebagainya. That they are avoiding sanctions and so on and so on. No, you know, we think that, by the way, Tidak. Anda tahu, kami berpikir bahwa sepanjang sejarah Georgia, negara ini berhasil sebagai negara merdeka ketika para pemimpinnya, kepala negara, atau bahkan rajanya mengikuti politik yang pragmatis. Politik yang pragmatis dengan para tetangga, dengan teman-teman, dengan negara, atau kekuatan besar yang berjuang untuk mendapatkan pengaruh di wilayah dan negara kami. Pada masa-masa ketika kami mencoba melakukan hal ini, Georgia sebagai negara kecil, kami tidak pernah memiliki, baik secara historis maupun sekarang, kapasitas militer atau politik, saran lain untuk membelica, membawa semenang. Namun kami memiliki diplomasi. And to show, but we have diplomacy. We hadn't have diplomacy. We haven't had relations. Kami tidak memiliki diplomasi. Kami tidak memiliki hubungan dengan tetangga kami, pertama-tama lingkaran dalam, kemudian tetangga yang lebih jauh di wilayah kami, dan kemudian negara-negara adidaya. Pada masa itu, selalu ada Rusia, Kekaisaran Ottoman, dan Iran yang berjuang memperebutkan wilayah serta pengaruh di kawasan ini. Kemudian, muncul Uni Soviet dan Barat, dan kami menjadi bagian dari Uni Soviet. Dan seperti yang Anda katakan dengan benar, saya adalah seseorang yang lahir dan dididik di era Soviet, yang hidup melewati masa itu. Uni Soviet, seperti Kaja Kallas, seperti yang Anda sebutkan, dan beberapa orang lain di bekas Republik Baltik. Anda tahu, mereka yang sekarang mengajari kita sambil melupakan dari mana asal mereka. And forgetting from where they are coming. And, I'm sorry, it's just like... Maaf, hanya saja. Sungguh ironis bagi saya bahwa orang-orang dari negara-negara Baltik yang berkata, kami berjuang untuk kebebasan kami dari Uni, sekarang mengatakan kepada orang lain yang memperoleh kebebasan dari Uni yang sama, kalian harus bergabung dengan Uni baru, bergabunglah dengan Uni atau terima akibatnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pemahaman yang benar tentang apa yang sedang terjadi di sekitar sebagian orang. I agree with you, but sometimes it's not ironic. Saya setuju denganmu, tapi kadang itu bukan hanya ironis. Itu benar-benar lucu, tahu kan, mendengar apa yang mereka katakan. Karena kita sedang berusaha, dan terutama pemerintah kita, omong-omong, mereka berusaha mengikuti kebijakan yang pragmatis. Dan sementara Georgia semakin memainkan peran sebagai negara koridor, dari timur ke barat, dari Asia ke Eropa, seperti yang selalu kita lakukan. Dan dengan hubungan baru kita yang bahkan bersifat strategis dengan Tiongkok, barang-barang yang datang dari Tiongkok melalui Asia Tengah, melalui Georgia dan Azerbaijan, lalu ke Eropa, meningkat setiap tahun. Jalur ini terus berkembang, dan kami akan berusaha melanjutkan kebijakan pragmatis ini terhadap semua tetangga kami, negara-negara di timur, serta hubungan kami dengan Eropa, sambil memainkan peran kami dalam semua ini. Omong-omong, inisiatif Tiongkok, satu jalur satu jalan ini, Rusabuk Ilan. Satu sabuk, satu jalan, sangat penting bagi kami, karena semakin banyak barang yang datang dari Tiongkok melalui Asia Tengah dan melalui Georgia menuju Eropa. Kami akan terus melanjutkan hal ini. Netralitas serta kebijakan kami yang damai dan pragmatis akan membantu kami meraih keberhasilan di dalamnya.
I find that a good idea. And Saya rasa itu ide yang bagus. Dan kamu tahu, dalam beberapa hal, menurut saya persoalan geopolitik saat ini bukan lagi soal kiri dan kanan, atau ideologi. Ini lebih tentang mereka yang berusaha membangun tembok, misalnya menjadikan Georgia sebagai tembok, dan mereka yang berkata, tidak, kita perlu menjadi jembatan, kita perlu terhubung, dan kita perlu menghubungkan semua pihak. Jadi, pendekatan netralitas adalah pendekatan yang membangun jembatan. Pendekatan lainnya justru menciptakan garis depan, kan, melawan musuh. Jadi bisakah kamu menjelaskan sedikit lebih jauh tentang bagaimana menurutmu Georgia bisa dan secara historis memang pernah menjadi jembatan? You know, it's very strange. That Kau tahu, ini sangat aneh. Negara-negara yang dulu ingin menghancurkan tembok Berlin, dan menghapuskan penghalang di Eropa, serta mendorong hubungan antar negara, sekarang, seperti yang kau katakan, justru berusaha membangun tembok baru di Georgia. Sulit dipercaya bahwa negara-negara yang sama, negara-negara Eropa, kini lebih banyak berbicara melanjutkan perang daripada perdamaian di Eropa, terutama di Ukraina. Ini sangat aneh, kau tahu. Karena jika kau menginginkan kemensian pesisir Barat dan Timur, Utara dan Selatan, antara negara adidaya dan negara-negara regional, maka membangun tembok antara khusus lain sangat aneh. Ini aneh. Dan sejujurnya, aku tidak bisa memahaminya. Unbelievable. I cannot understand this. Ununderstandable. It goes hand in hand, with this. Itu sejalan, seperti yang kamu tahu, dengan gagasan strategis tentang penahanan. Mari kita tahan Rusia, mari kita tahan Tiongkok. Jika kamu ingin menahan, kamu perlu membangun tembok, bukan? Dan itulah pendekatan orang-orang yang menginginkan kebijakan yang keras. Sekarang Georgia mengatakan, dan partaimu juga mengatakan, tidak, kami tidak akan ikut-ikutan dengan itu. Kami ingin terhubung, bukan memisahkan diri. Tentu saja. Worse. Main idea is to as I already Gagasan utamanya seperti yang sudah saya katakan adalah menjadikan wilayah kita dan pusatnya Georgia sebagai tempat kerjasama. Bukan kamu tahu, tempat konflik atau benturan kepentingan atau peradaban. Tidak. Sebuah tempat kerjasama, tempat yang berperan sebagai jembatan dan koridor. Damai. place of to playing the role of regent corridor, peaceful. There are some people who argue. Ada beberapa orang yang berpendapat, tapi Georgia sudah pernah diserang oleh Rusia. Negara itu sudah berperang dengan Rusia, dan saat ini sedang diduduki, sebagian wilayahnya masih diduduki oleh Rusia. Menurut Anda, bagaimana kebijakan netralitas bisa membantu menyelesaikan konflik itu? Help resolve that conflict. Because first of all, we cannot do this with the force. Karena, pertama-tama, kita tidak bisa melakukan ini dengan kekerasan. Itu tidak mungkin. Georgia bukanlah negara yang dapat memulihkan keutuhan wilayah dan kedaulatannya melalui kekerasan. Itu adalah fakta. Dan, seperti yang Anda tahu, fakta dalam politik nyata sangat sulit untuk diatasi. Ya, dalam segala jenis politik, terutama dalam politik nyata. Saya adalah pengikut kuat politik nyata, omong-omong, sejak saya mulai mempelajari hubungan internasional dan luar negeri. Jadi, jika bukan dengan kekerasan, lalu bagaimana caranya? Tentu saja, caranya adalah secara damai, melalui negosiasi, melalui pengembangan kontak yang pragmatis dengan tetangga kita, dan dengan negara-negara lain. Pragmatic contacts with the neighbors, with other countries. The time will come, of course. We hope. Waktunya akan tiba, tentu saja. Kami berharap bahwa kami juga akan memiliki kemungkinan ini dengan Rusia. Saat ini hal itu mustahil, karena Rusia tidak mengubah apapun dalam kebijakannya. Rusia tidak mengubah pengakuannya terhadap kemerdekaan Abkhazia dan sebagainya. Jadi pertama-tama, hal utama adalah agar Rusia menarik kembali hal itu. Saya pikir dengan kebijakan netralitas dan kebijakan kerjasama yang pragmatis dengan negara adidaya serta negara-negara tetangga, ini timur pada katamen Rusia di masa depan. Itu lebih confused dari Wadaska. Kami membantu. Abtememi berapa sahau, state to Mr. Dickert, to me to see into Mgully. Kami akan sampai san. With this kind of policy, we will reach this. I think that's a good strategy. Saya pikir itu strategi yang bagus. Itu adalah cara untuk meyakinkan Rusia bahwa Georgia ingin menjadi teman. Jadi apa insentifnya untuk mempertahankan pendudukan?
Tapi secara umum, bisakah Anda ceritakan sedikit tentang apa yang menurut Anda bisa dicapai oleh partai baru itu sendiri? Karena saya rasa di dalam Georgia, Anda juga masih perlu mengomunikasikan strategi ini, saya kira. Still communicate this strategy, I assume. We will explain this strategy. Of course, it's the main. Kami akan menjelaskan strategi ini. Tentu saja, ini adalah strategi utama kepada masyarakat. Tidak hanya di Tbilisi, tetapi juga di wilayah-wilayah kami, agar mereka memahami apa yang kami inginkan dan bagaimana kami berencana mencapai tujuan kami. Saya pikir situasi di sekitar kita saat ini, perang di Ukraina, sangat sulit, sangat sulit. Waktu menunjukkan dan segala sesuatu menunjukkan bahwa sangat sulit untuk mencapai perdamaian di sana. Dan Anda tahu, ada beberapa hal yang sangat terkait dengan Georgia. Bukan rahasia lagi bahwa beberapa orang Eropa ingin membuka front kedua di sini, di Georgia. They wanted to have the second front here in Georgia because their behavior was like this. Perilaku mereka seperti ini karena mereka ingin mengorbankan orang-orang Georgia di garis depan dalam perang, seperti yang mereka lakukan terhadap orang-orang Ukraina sayangnya. Untuk berperang, kamu tahu, perang proksi dengan Rusia. Dan kami tidak melakukan itu. Pemerintah kami tidak melakukannya. Dan itu sangat baik. Kami mendukung kebijakan pemerintah kami ini, dan kami melanjutkan kebijakan ini dengan kebijakan netralitas. Kais pikir netralitas melalui hasil dalam hubungan kami dengan negara target. Bahkan dalam situasi yang strategis di Uni Kamto. Mesti. Mengapa? What's going on in Ukraine? You know? Why? Even with the... Yes, please. Sorry, it's like why is it that it's Ya, tentu. Maaf, mengapa di Georgia muncul apresiasi terhadap pentingnya netralitas? Maksud saya, ini bukan hanya Anda. Ada orang-orang di sekitar partai Anda, tetapi juga di Georgian Dream dan sebagainya, yang tampaknya memiliki kesadaran akan pentingnya netralitas. Sementara di Ukraina, hal itu gagal. Di Ukraina, proyek untuk menjadikannya perang proksi berhasil. Menurut Anda, apa yang membantu Georgia mencapai perubahan pola pikir seperti ini? Georgia to achieve this kind of change of mentality. Because the people of Georgia has very... Karena rakyat Georgia memiliki pengalaman yang sangat mendalam, bisa dibilang, dengan konflik dan peperangan sepanjang sejarah kami. Rakyat kami memiliki pengalaman ini sejak zaman kuno dan juga dalam sejarah yang lebih baru setelah kami mendapatkan kembali kemerdekaan. Anda tahu tentang perang dengan Rusia, Anda tahu tentang konflik di sini. Jadi, rakyat memahami bagaimana harus bertindak dan berpikir selama konflik. Jauh lebih dalam menurut saya, karena realitas di negara dan wilayah kami. Mereka memahami hal ini jauh lebih mendalam dibandingkan di Ukraina menurut saya. Dan itu adalah salah satu alasannya. Alasan kedua, tentu saja adalah kebijakan pemerintah. Second reason was, of course, the politics of the government. Government was quite successful in this. Pemerintah cukup berhasil dalam hal ini, bahkan pemerintah yang sekarang di Georgia. Dan kami setuju dengan kebijakan ini. Mereka terus melanjutkannya, masih menyatakan bahwa mereka berkomitmen terhadap seluruh wilayah Georgia. Georgia sebagai sebuah negara bagian, sebagai negara berdaulat, dan terhadap rakyat Georgia. Dan tentu saja pendekatan kami sama. Namun kami berpikir, saya ulangi, bahwa kebijakan netralitas, Georgia yang netral, akan jauh lebih berhasil dengan cara ini, dibandingkan dengan negara yang terus mengatakan, kami masih akan menjadi anggota, entah apa, Uni Eropa yang sangat aneh itu. Apa yang akan terjadi di masa depan, tidak ada yang tahu. I think your position will only get Kau tahu, aku pikir posisi kamu akan semakin kuat. Karena saat ini, tampaknya ancaman terbesar terhadap integritas sebuah negara anggota NATO justru datang dari negara anggota NATO lainnya. Tampaknya Amerika Serikat ingin mengambil alih Greenland. Menurutmu, jika itu terjadi, jika sebuah negara anggota NATO pada dasarnya merebut wilayah dari negara anggota NATO lainnya, apakah hal itu justru akan memperkuat posisimu dalam menjelaskan mengapa berada di luar aliansi militer mungkin merupakan pilihan terbaik? Outside of a military alliance might be best. First of all, I want to say that all events... Kamu tahu, pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam politik global dan di wilayah sekitar kita tentu saja memiliki cerminan di Georgia
dan juga pada situasi di Georgia. Itu sudah pasti. Hal itu bisa berdampak negatif bagi kita, maksud saya bagi netralitas dan perkembangan Georgia yang sukses, atau positif. Semuanya berpengaruh pada kita. Jadi tentu saja, kami memantau dengan cermat apa yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Saya vista Kwijksmeren Baridam Serikat, dan Garidim terhese kamisa. Saya tukake. Dalam banyak hal, sejalan. A lot of things, they are the same. What the Trump government is saying, we're saying this. Apa yang dikatakan oleh pemerintahan Trump sebenarnya sudah kami katakan beberapa waktu yang lalu. Dan ini, menurut saya, adalah ideologinya. Itu satu hal. Secara praktis, saya pikir situasi di sekitar Greenland, atau kontradiksi maupun masalah lain antara Amerika Serikat dan Eropa, pada akhirnya tidak akan mengarah pada bentuk agresi atau hasil yang buruk. Saya yakin pada akhirnya mereka akan bernegosiasi dan mencapai semacam kesepakatan. Bahkan tentang Greenland, karena tidak ada seorang pun saat yang ingin konflik yang terlalu jauh. Once you know the kind of conflict that goes very far. Right. I mean, I don't want to use the word Benar, your military benar. conflict or war. Maksud saya tidak ingin menggunakan kata-kata seperti konflik militer atau perang atau semacam itu, tahu kan? Tapi saya pikir Trump berhasil dalam hal dia mengumumkan semacam kebijakan. Ada yang menentangnya, ada yang mendukungnya, ada yang menyukainya, ada yang tidak. Tapi setelah beberapa waktu, melalui negosiasi, saya pikir dia mencapai tujuannya. Bahkan dimulai dengan hubungan ekonomi dengan Meksiko, Kanada, atau kamu tahu beberapa negara lain, atau dalam situasi mencoba berusaha mencari solusi in konflik dunia. To have some solutions of the conflicts in the world. Right, and you are a good diplomat. Benar. Darak sinandang diplomasi baik. And I identitim dinig top how for the it saw. And every team menuju at pembukaan konflik. Noon, jelek ni darat diputan o ersif. It's sweet the American. That we are seeing. How does Saya tidak situ berbicara dengan cara lain. Saya orang diplomat secara profesi, dan saya berbicara seperti orang diplomat. Speaking like diplomat. how does coercive, how do you think Menurutmu, Georgia bagaimana Georgia dapat menghadapi diplomasi koersif ketika hal itu terjadi? Masalahnya adalah, diplomasi koersif bisa datang dari Rusia, dari AS, atau dari Eropa. Apa cara paling pragmatis untuk merespons ketika paksaan datang mengetuk pintu? when coercion comes at your doorstep? Founding on reality. Pragmatism. Pragmatisme yang berlandaskan pada realitas. For the state Itulah satu-satunya jalan bagi sebuah negara atau wilayah seperti Georgia. was a Jika dipikirkan, setiap pemerintahan yang pernah ada, sedang ada, atau akan ada di Georgia harus bertindak secara pragmatis, berpijak pada kenyataan. Bukan saya ingin ini atau saya pikir itu, melainkan berangkat dari realitas. from reality. Dan kenyataannya sekarang menunjukkan bahwa hubungan pragmatis dengan semua tetangga kita dan dengan kekuatan besar seperti Tiongkok sangatlah penting. Ngomong-ngomong, ketika pemerintah memikirkan perjanjian ekonomi dan perdagangan, perdagangan bebas di satu sisi dengan Tiongkok dan di sisi lain dengan negara-negara di Timur Dekat, Timur Tengah, serta negara-negara Eropa, itu tentang memainkan peran sebagai jembatan, tempat kerjasama. Menurut saya, itulah pendekatan pragmatis dalam menjalankan peran kita. Jika kita mengembangkan hal ini berdasarkan netralitas, kemungkinan berhasil. On the idea of neutrality, we will be more successful. Are you Apat at sebenarnya mentuan governments bermor is paltru dalam pemilihan berikutnya. Apa tujuan Aninda is sebagai kita di Georgia? Political party in Georgia. Yes, we are going to take part in elections in relation. Ya, kami akan ikut serta dalam pemilihan umum. Kalau tidak, kami tidak akan mengumumkannya. Sebelumnya ini adalah sebuah gerakan politik, dan sekarang menjadi partai. Kami telah terdaftar sebagai partai politik. Jadi kekuatan politik ini, yang kini secara resmi menjadi partai, tentu ingin berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk menjelaskan pendekatan dan gagasan kami kepada rakyat Georgia, serta mendapatkan pendukung. The people of Georgia and to have the supporters. But is your goal Tapi apakah tujuan Anda tahu untuk menggantikan Georgian Dream sebagai partai atau lebih kepada mendorong Georgian Dream dan partai-partai lain ke arah yang sama? Apa pendekatan Anda? What's your approach? You know, it's
early now, quite early to speak about Fast this. decolates ali imit surapi mahal ini, jacks, tisuthetem chapapun, tachi sektruk this di bala, and zadapath. From the population. It's hagantning pada de kiwangak hit Georgia. Our ideas Decrease belium tungam dit circumite ilent, at the pray roach. of people Though I see musipple, population, then why not? The time will show. Ngumay, Barinyath, Kupuan Pemilihan Parlemen sa di Georgia. Elections actually in Georgia. Into pasarthan duadi tuothing. Okay, so you basically have a Baik, two-year period. jadi pada dasarnya Anda memiliki jangka waktu 2 tahun sekarang untuk mempersiapkan dan menyampaikan argumen Anda. Ketika berbicara di tingkat nasional, bagaimana kebijakan luar negeri yang bersifat netral terhubung dengan isu-isu politik dalam negeri? Bagaimana Anda membayangkan mengaitkan keduanya? How do you envision connecting these two? because the people first of Karena all, rakyat, pertama-tama, rakyat Georgia, melihat bagaimana bukan hanya para pembuat kebijakan, tetapi juga negara-negara di Uni Eropa ingin memanfaatkan kami, seperti yang kamu tahu, dalam perang perantara ini. Dan saya pikir mereka memahaminya. Mereka melihatnya dengan jelas. Jadi pertama-tama situasi saat ini menunjukkan kepada mereka bahwa kita, sebagai sebuah negara, memerlukan pendekatan yang agak berbeda, terutama dalam hubungan seperti ini dengan Uni Eropa. Dan mas kain, kami yakin, pendekatan berbasis bertendesan dan kebijakan kami. Saya pikir ya kami selastas dengan rakyat penduduk Georgia. with the people and population of Georgia. I do hope it will work. Saya benar-benar berharap kebijakan luar negeri itu akan berhasil terlebih dahulu. Saya juga mendoakan banyak keberuntungan untuk partai politiknya. Terima kasih. Tentu saja, masih banyak pekerjaan di depan. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan yang belum kita bahas? That we haven't covered yet. You know, we will have now soon Kamu tahu, program itu akan segera siap. Kami sudah memiliki beberapa poin utama dari program partai kami, dan orang-orang sudah mengetahuinya. Para pemimpin partai kami sudah membicarakannya, tetapi secara bertahap, program ini akan mencakup semua arah, bukan hanya kebijakan luar negeri, tetapi juga kebijakan dalam negeri dan ekonomi. Dan kamu tahu betul bahwa keamanan negara yang sudah saya sebutkan bukan hanya tentang keamanan militer atau politik. Wihakuming spesment subistekwa animusrith, formani enerid, yuan bespanista. Energy security, it's information security, and inside the cyber security, it's culture. Dan di dalamnya terdapat keamanan siber. Itu juga mencakup keamanan budaya. Jadi jika negara atau pemerintahan tidak memiliki semua aspek keamanan ini, maka tidak bisa benar-benar dikatakan memiliki jenis keamanan yang dalam perspektifnya memungkinkan untuk berkembang secara damai dan berhasil. Karena itu kami sedang mengerjakan semua bagian ini, dan tentu saja akan memasukkannya ke dalam program partai kami, sehingga masyarakat akan mengetahuinya. Tiva fact is that we do walk the course, karena mafahan izingin semria menegaskan kembali pada pendekatan pragmatis nyaman dia pada istas. Pragmatic approach founded on reality. I find that a very, very important thing. Saya menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sangat penting untuk dijadikan dasar kebijakan. Jadi, tolong kirimkan programnya kepada saya. Begitu sudah dirilis, saya juga akan senang membicarakan hal ini lagi. Bagaimanapun, ini adalah salah satu topik abadi di kanal ini, dan kita akan berbicara lagi di masa depan. Konstantin Zgenti, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Thank you. Memang shanks sesundana. Thank Dwaists. you.